sejak abad 20 permulaan ada orang di Amerika menganggap gereja selama ini kurang mengajar tentang Roh Kudus. Maka dari Topeka ada orang yang datang ke Azusa Street di Los Angeles, lalu mulai tahun 1905 satu Azusa Street Fellowship mendidik tentang Roh Kudus. Mulai itu lalu berkembang di dalam berpuluh-puluh tahun sampai tahun 1989 di dalam kongres kedua dari itu Lausanne, maka mereka kira abad ke-20 adalah abad Roh Kudus, dan orang yang mengerti Roh Kudus bertambah menjadi orang Kristen dari 5 orang menjadi 289 juta manusia. Mereka kira inilah kesuksesan luar biasa. Tapi setelah itu baru sadar banyak ajaran yang simpang siur membuat kacau banyak gereja. Dan orang-orang pemimpin-pemimpin yang besar di dalam gerakan yang disebut Pantekosta dan karismatik satu persatu dipenjarakan, dimasukkan ke dalam pengadilan, membuktikan ajaran mereka salah dan hidup mereka tidak suci dan telah merusak banyak hidup orang Kristen, termasuk Choe Yong-gi yang akhirnya dibuktikan dia ambil uang gereja, termasuk Sudi Benny Hinn yang mengajar Allah 9 tunggal. Menurut dia seperti dia lebih inovatif. Ini semua tidak ada bukti dan semua ajaran salah. Tetapi yang mendengarkan khotbah mereka sudah puluhan juta orang, sehingga banyak orang tidak tahu salahnya apa. Berajaran salah pun tidak sadar, mempunyai Roh Kudus salah pun tidak sadar. Itu sebab kalau menerima roh yang salah, semua ajaran akan menjadi salah. Maka kitab suci mengatakan jangan sembarang roh kamu terima, sebab ada roh si jahat, roh si jajal, dan roh di dunia sudah muncul menipu banyak orang Kristen. Maka kita mesti rendah hati dan pikir baik-baik. Mengapa kita setelah ada Kristologi, kita sekarang ada pneumatologi? Karena kita akan membereskan doktrin pengajaran tentang Roh Kudus. Jangan sampai kita salah, akhirnya terlambat, dan hidup kita, pelayanan kita, sudah semua ditipu oleh iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, kasihilah semua roh, karena di dalam kasih tidak boleh mengkritik, tidak usah puji, pokoknya kasih, semua itu sama. Begitu? Jawab. Begitu? Yohanes adalah rasul kasih. Justru melalui rasul kasih, Roh Kudus berkata kepada dia, beritahu kepada gereja, berkata kepada saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya, jangan menerima akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Gereja abad ke-20 akhir ini, salah satu keteledoran yang paling besar, yaitu kita tanpa uji terima semua roh. Orang di Indonesia terlalu gampang ditipu, bahkan seluruh dunia sekarang. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa jangan menerima semua roh, harus menguji kalau roh itu dari Tuhan atau tidak. Jangan terima semua roh. Ini bukan ajaran Stephen Tong. Ini ajaran kitab suci. Dan kitab suci diwahyukan oleh siapa? Roh Kudus. Kitab suci diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mewahyukan kitab suci mengatakan kepada gereja, jangan terima semua roh, tetapi harus dengan mengujinya. Karena roh daripada si jajal, roh daripada dunia itu sudah ada, bukan akan datang, bukan sedang datang, sudah
sudah mengadakan penipuan-penipuan. Itu sebab tidak bisa menerima semua roh.